Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Sebelumnya yang terhormat Ibu Alvina Septiani SAPMSI serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti kegiatan presentasi pada malam hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Melia Mainsari selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kita pada malam hari ini. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan juga rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Zahra Rizky Patia, selanjutnya ada Reina Asila, terus Keisha Najwa Putri, Ilham Akbar Maulana, Tiara Maharani Putri, dan juga Vika Dwi Oktaviani. Nah, di sini kelompok kami itu akan mempresentasikan hasil analisis menggunakan metode problem tree dengan topik permasalahan stunting. Di sini saya akan menampilkan problem tree kami. Sebentar. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Guys? Sudah. Oke. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama lagi ya, saya persilakan kepada pemateri dari kelompok kami ini yang akan membacakan terlebih dahulu dari batangnya, yaitu permasalahan utama. Kepada Reina, disilakan. Baik, terima kasih kepada Melia Raisari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah utama dalam problem T ini, yaitu tingginya prevalensi stunting di Indonesia. Nah, stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh yang dialami anak akibat kurang gizi dalam waktu yang lama. Nah, kondisi ini itu ditandai dengan tinggi anak yang lebih rendah dibandingkan dengan standar pertumbuhan anak seusianya menurut standar dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Nah, stunting itu menjadi masalah yang penting untuk diperhatikan karena dampaknya itu tidak hanya terlihat pada pertumbuhan fisik anak juga, tetapi berpengaruh pada perkembangan otak dan kemampuan kognitif anak. Nah, anak yang mengalami stunting itu tuh berisiko memiliki kemampuan belajar yang lebih rendah. Nah, daya tahan tubuh yang lemah serta perkembangan kesehatan yang kurang optimal. Nah, selanjutnya di Indonesia sendiri itu masalah stunting masih cukup menjadi salah satu persoalan gizi yang cukup serius. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini angkanya itu mulai menunjukkan penurunan. Prevalensinya tuh masih tergolong cukup tinggi dan masih menjadi perhatian dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Nah, oleh karena itu, stunting itu tidak hanya dipandang sebagai masalah kesehatan saja, tetapi juga sebagai masalah pembangunan jangka panjang karena dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Baik, sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Reina. Selanjutnya kita ke bagian akar. Nah, di bagian akar, bentar. Nah, di bagian akar ini itu akan dijelaskan oleh Vika dan Azara, tetapi akan dimulai dengan Vika terlebih dahulu. Sebentar, saya zoom terlebih dahulu. Nah, kepada Vika dipersilakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, yang pertama itu ada faktor ekonomi sosial dan lingkungan. Keluarga yang memiliki tingkat ekonomi rendah ke bawah memiliki keterbatasan dalam akses pangan gizi dikarenakan harganya yang relatif mahal. Hal ini juga didukung dengan pertimbangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menyebabkan akses layanan kesehatan, sanitasi layak, dan juga ketersediaan air bersih belum merata. Selanjutnya ada akar yang kedua yaitu praktik pemberian ASI dan MPASI yang tidak optimal. Dengan pola asuh yang tidak sesuai, khususnya dalam praktik pemberian ASI dan pendamping makanan ASI atau MPASI yang disebabkan oleh rendahnya literasi gizi tentang pentingnya asupan yang seimbang dan kaya protein hewani serta mikronutrien. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan asupan gizi yang diberikan ke anak sering didominasi karbohidrat tanpa adanya variasi gizi.
sehingga kebutuhan nutrisi yang penting untuk tumbuhan gizi tidak terpenuhi secara maksimal. Selanjutnya kepada Zahra. Baik, selanjutnya ada faktor maternal, di mana banyak remaja putri mengalami defisiensi zat gizi penting seperti zat besi, protein, dan vitamin yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan serta kesehatan reproduksi. Akibatnya, ketika mereka memasuki masa kehamilan, kondisi gizi yang kurang baik tersebut berdampak langsung pada pertumbuhan dan perkembangan janin yang dikandungnya. Bayi yang lahir dari ibu dengan status gizi buruk memiliki resiko lebih tinggi mengalami stunting sejak lahir karena kekurangan asupan nutrisi telah terjadi sejak dalam kandungan. Kemudian ada penyakit infeksi yang berulang, di mana lingkungan serta sanitasi buruk di bawah standar dapat meningkatkan resiko infeksi, contohnya seperti diare dan gangguan pencernaan. Infeksi yang terjadi secara berulang kali akan menghambat penyerapan nutrisi dalam tubuh si anak yang menyebabkan walaupun anak telah mendapatkan asupan makanan bernutrisi, tetapi tubuhnya tidak mampu memanfaatkan serta mengelolanya sehingga memperkuat siklus stunting. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Azahra untuk penyampaiannya. Kita langsung masuk ke bagian dampak ya teman-teman. Sebentar. Oke. Di bagian dampak ini itu akan dijelaskan oleh uh, Keisha, Tiara, dan juga Ilham. Kepada Keisha, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak stunting dari aspek sosial dan pendidikan. Jadi stunting itu tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan fisik, tetapi juga memengaruhi perkembangan kognitif dan kemampuan belajar anak. Dalam jangka panjang, kondisi ini berimplikasi pada partisipasi pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Yaitu yang pertama adalah partisipasi pendidikan menjadi rendah. Nah, stunting akibat kekurangan gizi kronis pada 1.000 hari pertama kehidupan mengganggu perkembangan otak dan fungsi kognitif. Dampaknya terlihat pada rendahnya kemampuan konsentrasi, memori, dan kesiapan belajar sehingga anak cenderung memiliki partisipasi sekolah yang lebih rendah dibandingkan anak non-stunting. Yang kedua adalah potensi putus sekolah lebih tinggi. Nah, gangguan kognitif dan capaian akademik yang rendah membuat anak stunting lebih sering mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran. Kondisi ini meningkatkan risiko tinggal kelas, ketertinggalan, hingga putus sekolah, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga yaitu ketimpangan kualitas sumber daya manusia antar wilayah. Prevalensi stunting yang tinggi di wilayah miskin atau terpencil berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan dan produktivitas generasi muda. Secara jangka panjang, hal ini memperlebar kesenjangan kualitas sumber daya manusia antar daerah dan mempengaruhi daya saing pembangunan. Selanjutnya adalah dampak stunting dalam aspek ekonomi individu. Nah, stunting memiliki dampak ekonomi jangka panjang pada individu karena memengaruhi perkembangan fisik dan kognitif sejak dini. Dampak terus berlanjut hingga usia dewasa dan memengaruhi kapasitas kerja serta kesejahteraan ekonomi, yaitu yang pertama, produktivitas kerja rendah saat dewasa. Stunting berdampak pada gangguan perkembangan fisik dan kognitif yang bersifat jangka panjang. Saat memasuki usia produktif, individu yang mengalami stunting cenderung memiliki kapasitas kerja, ketahanan fisik, serta kemampuan berpikir yang lebih rendah, sehingga produktivitas kerjanya tidak optimal dibandingkan individu yang tumbuh normal. Yang kedua itu ada pendapatan lebih rendah. Nah, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan akibat hambatan perkembangan kognitif berimplikasi pada terbatasnya akses terhadap pekerjaan formal dan berkualitas. Berbagai studi ekonomi pembangunan menunjukkan bahwa individu yang mengalami stunting pada masa kanak-kanak memiliki rata-rata pendapatan lebih rendah di usia dewasa dibandingkan yang tidak mengalami stunting.
Dan yang terakhir itu ada daya saing tenaga kerja menurun. Stunting memengaruhi kualitas sumber daya manusia melalui penurunan kapasitas intelektual dan keterampilan. Dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif, kondisi ini mengurangi kemampuan individu untuk bersaing, beradaptasi, dan meningkatkan karir, sehingga memperlama posisi mereka dalam struktur ekonomi jangka panjang. Mungkin itu saja. Aspek dampak yang lain akan dijelaskan oleh Ilcam. Kepada Ilcam, disilakan. Oke, terima kasih Kesha atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak satu lagi yaitu berdampak pada kegagalan pertumbuhan. Kegagalan pertumbuhan pada anak-anak sangat dipengaruhi oleh asupan nutrisi yang diterima sejak masa kanak-kanak. Pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi juga oleh kondisi rumah tangga, lingkungan keluarga, infeksi, serta pola makan. Anak-anak yang mengalami stunting memiliki asupan beberapa zat gizi penting seperti kalsium, beta karoten, riboflavin, niacin, seng, zat besi, asam folat, dan vitamin C yang lebih rendah dibanding anak dengan tinggi badan normal. Penelitian meta analisis menunjukkan bahwa pemberian makanan yang diperkaya berbagai mikronutrien dapat meningkatkan tinggi badan, berat badan, dan perkembangan motorik anak, meskipun peningkatannya relatif kecil. Oleh karena itu, berbagai nutrisi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak. Untuk dampak selanjutnya akan dijelaskan eh, oleh Vika. Silakan Vika. Boleh, oke. Di Oh, sini boleh saya akan Tiara. menjelaskan Silakan Tiara. dampak selanjutnya, yaitu dampak yang terjadi pada ekonomi makro. Jadi ada tiga dampak stunting di ekonomi makro. Yang pertama itu penurunan kualitas sumber daya manusia. Stunting menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak. Dalam jangka panjang, anak yang mengalami stunting cenderung memiliki tingkat kecerdasan lebih rendah, produktivitas kerja menurun, serta peluang pendidikan dan pendapatan yang lebih kecil dibandingkan anak yang tumbuh optimal. Yang kedua itu beban pembiayaan kesehatan meningkat. Anak yang mengalami stunting lebih rentan terhadap penyakit infeksi maupun penyakit tidak menular saat dewasa. Hal ini meningkatkan kebutuhan layanan kesehatan sepanjang siklus hidupnya. Yang ketiga itu kerugian ekonomi nasional atau loss of GDP. Stunting berkontribusi terhadap hilangnya potensi pendapatan nasional karena rendahnya produktivitas tenaga kerja. Menurut World Bank, perkiraan bahwa negara dengan tingkat stunting tinggi dapat kehilangan sekitar 2-3% dari produk domestik bruto per tahun akibat rendahnya produktivitas dan meningkatnya biaya kesehatan. Untuk dampak selanjutnya yaitu dampak kognitif dan psikologis. Ada 5. Yang pertama itu perkembangan otak tidak optimal. Stunting terjadi akibat kekurangan gizi yang kronis pada masa 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak kehamilan hingga usia 2 tahun. Pada periode ini, pertumbuhan dan pembentukan jaring otak berlangsung sangat cepat. Kekurangan asupan gizi seperti protein, zat besi, dan yodium dapat menghambat pembentukan sel saraf atau neuron, myelinasi, dan serta koneksi antar sel otak. Yang kedua itu penurunan kemampuan belajar, yaitu perkembangan otak yang tidak optimal berdampak langsung pada kemampuan anak dalam menerima, memahami, dan mengolah informasi. Anak stunting cenderung mengalami keterlambatan dalam kemampuan membaca, berhitung, dan memahami pelajaran. Yang ketiga itu konsentrasi rendah, yaitu kekurangan gizi kronis juga mempengaruhi fungsi perhatian atau attention span. Anak yang mengalami stunting lebih mudah lelah, kurang fokus, dan sulit mempertahankan konsentrasi dalam waktu lama. Dan yang keempat itu prestasi akademik rendah, yang dimana karena mengalami hambatan dalam perkembangan otak, kemampuan belajar, dan konsentrasi, anak stunting cenderung menunjukkan prestasi akademik yang jauh lebih rendah dibandingkan anak dengan status gizi yang normal. Dan yang terakhir itu gangguan percaya diri. Selain dampak kognitif, stunting juga mempengaruhi aspek psikologis. Postur tubuh yang lebih pendek dari teman sebayanya dapat memicu rasa minder, rendah diri, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada pemateri atas pemaparan materi yang telah disampaikan dengan sangat jelas. Jadi, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari problem 3 permasalahan kita ini ya, teman-teman. Nah, kesimpulan itu
kesimpulannya itu adalah stunting itu merupakan permasalahan gizi kronis yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Nah, meskipun prevalensinya telah menurun berdasarkan data Kementerian Kesehatan, angkanya masih berada di atas batas yang ditetapkan oleh World Health Organization dan belum mencapai target RPJMN. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. Akar permasalahan stunting bersifat multidimensional, meliputi faktor langsung seperti kekurangan asupan gizi dan juga infeksi berulang, serta faktor tidak langsung seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, orang tua, sanitasi yang buruk, dan kurang optimalnya praktik pemberian ASI dan juga empati. Dampak stunting tidak hanya terlihat pada kegagalan pertumbuhan fisik, tetapi juga gangguan perkembangan kognitif, peningkatan risiko penyakit kronis, hingga diregulasi endokrin seperti hipotiroidisme, diabetes mellitus, dan juga anemia. Dengan demikian, penanganan stunting memerlukan pendekatan yang terintegrasi, multisektoral, dan juga berkelanjutan karena dampaknya tidak hanya dirasakan pada masa kanak-kanak, tetapi juga mempengaruhi kualitas kesehatan, produktivitas, dan juga daya saing bangsa di masa depan. Nah, berarti sudah presentasi kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua dan juga mungkin apabila ada dalam penyampaian terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you guys.